welcome to this channel and thank you udah klik video ini. Gitaris yang dari wajah sampai pada outfitnya yang serba sangar ini bukanlah pendatang baru di dunia musik Indonesia. Ngeliatin orangnya mah pasti langsung ucap dalam hati. Yoi, bener banget. Jikun adalah salah satu gitaris yang namanya emang masuk hitungan terbaik untuk deretan gitaris Indonesia. Loyalitas Jikun pada band Riff nganterin karir dia makin menjulang di dunia musik rock tanah air. Keterlibatan Jikun dengan Riff tuh udah dimulai sejak belia. Beberapa tahun sebelum berdirinya Riff, baik Andi, Jikun maupun Magi bermodalkan bakat dan skill yang masih minim banget, nekat ngebentuk band. Nekatnya juga nggak tanggung-tanggung. Jikun pakai gitar listrik hasil buatannya untuk aktivitas mereka. Alhasil suara yang dikeluarin nggak sesuai harapan. Ya ini nekat yang bagus juga sih. Karena emang yang namanya bakat kalau terus diasah bakal menuai hasil. Kondisi mereka di zaman itu tentu beda banget dong dengan musisi pemula yang sekarang. Buka Google langsung dapat partitur yang lengkap dengan panduan chord. Ngulik pakai aplikasi Music Speed Changer tanpa proses berkepanjangan, lagunya langsung dapet. Nah, beda dengan Jikun, anak band era 80 hingga 90-an yang belum pernah kesentuh digital. Jadi ngulik lagunya pakai tape recorder dan pita kaset yang didengerin berulang-ulang terus dipraktekin sampai dapet. Ya, biar nadanya bisa persis dengan track dari band yang dipelajari. Dalam cerita lainnya, karir Jikun dibagi pada dua babak amatir dan babak profesional. Pada babak amatir tercatat dari tahun 83 sampai 90. Jikun ngabisin waktu 6 jam setiap hari cuma buat ngulik gitar dengan lagu-lagunya Yngwie Malmsteen. Dan sebagai gitaris pemula, ngisi acara di pentas kemerdekaan tingkat RT dan kampus-kampus itu udah pasti banget. Yang lebih pasti lagi, honornya dibayar pakai nasi bungkus, guys. Sedang di babak profesional, Jikun mulai masuk pada sistem industri yang berhubungan dengan manajemen. Nah, di sini level ruang gerak seorang Jikun udah di seputaran label, sponsor, dan tanggung jawab seorang personil pada bandnya. Hal ini tentu nggak lepas dari jadwal kontrak dan honor ya pastinya. Melalui Sony Music, beberapa track mereka di mixing di Australia. Sampai akhirnya di tahun 2015, Riff dapat kesempatan rekaman dan mixing langsung di Abbey Road Studio Inggris. Jikun yang emang serba apa adanya ngaku minder juga dengan bule-bule yang handle rekaman mereka saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, dan karena emang menikmati kerjaan sebagai hobi, ini nih yang penting nih. Akhirnya karir Jikun makin matang dong di jalur musik rock. Matang kayak buah mangga yang tadinya kecut jadi manis gitu. Dengan begitu, sosok Jikun akhirnya selalu diidentikan dengan gitar. Lah gimana enggak, dari bakat yang terus diasah, Jikun jadi paham banget tuh dimana dan gimana ngasih isian distorsinya yang bikin penikmat lagu jadi tersengat energi kental rock and roll. Maksudnya gini nih, suguhan gitar Jikun yang melodius mampu nganterin imaji orang yang dengerin jadi berpetualang dalam alunan musik rock yang cerdas tapi juga bikin adiktif. Adiktif? Ya, terjemahan bebasnya bikin pendengar jadi ketergantungan tuh dengerin isian gitar dia. Nah, performa ini nih yang bikin perusahaan seperti Planet Wave USA, Prince Instrument Music, perusahaan gitar chord asal Korea, gitar Palmer, terus Gibson dan Epiphone asal perusahaan USA, perusahaan amplifier gitar Lane Product England, minta Jikun buat jadi sarana endorse mereka. Terus Jikun juga dapat kesempatan tuh dari lembaga Cheats Music School Jakarta. Di sana Jikun pernah jadi instruktur rock gitar untuk kelas hobi. Yang nggak kalah kerennya, Jikun juga di-endorse oleh beberapa kostum. Salah satunya ialah Bot Clothing, merek Clubman Bandung. Jadinya Jikun main-main gitar dengan hasil yang nggak main-main kan ya. Catet, ini nih yang dibilang Bapak Ridwan Kamil, pekerjaan paling menyenangkan di dunia ini adalah hobi yang dibayar. Di luar Riff, musisi kelahiran 6 September tahun 1968 ini juga bikin band yang dikasih nama Jikun Sprain. Alasan kenapa dia bikin band lagi karena Jikun ingin menyalurkan ekspresi gitarnya secara luas dengan genre rock penuh. Begitu katanya. Itu makanya track-track yang disodorin dalam Jikun Sprain lebih mengarah pada instrumen gitu. Tapi Jikun juga menyisipkan beberapa track yang diisi oleh penyanyi. Karena menurut dia, penikmat musik di tanah air itu belum sepenuhnya terbiasa dengan ramuan rock instrumen tanpa isian vokal. Beda dengan Joe Satriani misalnya. Suguhan rock instrumen dia mampu menembus pasar dunia tanpa harus pakai isian vokal. Nah ini nih guys,
Kalau di awal-awal Ji-kun bikin gitar listrik dengan kualitas yang serba pas-pasan, di karirnya yang semakin mapan, gitaris yang demen make tipe Gibson Les Paul klasik ini akhirnya ngeluarin produk gitar sendiri dengan nama Sprain. Prototipe gitar Sprain sendiri sepenuhnya ngambil sketch dari Gibson. Perbedaannya cuma di bagian sambungan neck dan body yang nggak berbentuk kotak tapi miring. Gitar dengan desain material yang mirip Gibson itu merupakan hasil proyek gaweannya dengan seorang empu pengrajin alat musik di Yogyakarta. Nggak disebutin sih siapa nama orangnya. Pada bagian body, gitar ini pakai kayu mahogani. Dan bagian atas body dilapisi kayu maple. Papan fret pakai rosewood, custom menggunakan keramik alnico. Sengaja didesain kayak gitu biar tangan Ji-kun yang sempat ngalami cedera bisa nyaman pas mainin high chords. Ini artinya Ji-kun ngerasa lebih nyaman pakai Sprain hasil desainnya sendiri. Gitar ini dilepas ke publik dengan harga 15 juta rupiah guys. Nggak sampai di situ doang. Gitaris bertampang sangar ini emang benar-benar berkarya tanpa jeda. Profesi seorang musisi bagi Ji-kun adalah jalan hidupnya. Ya, kurang lebihnya kayak gitulah. Sekelumit kalimat pengenalan buku Bara Dalam Bait setebal 122 halaman karya Ji-kun. Bara Dalam Bait menceritakan tentang perkenalan awal Ji-kun pada instrumen gitar dan distorsi. Terus pertemuan Ji-kun dengan gitaris Michael Jackson, musibah kebakaran yang menghanguskan banyak kenangan, tangan patah, hingga kegiatan band melalui pengalaman menjalani masa-masa keemasan di panggung rock tanah air bersama riff dan proyek solonya yang bernama Ji-kun Sprain. Tujuan buku ini ditulis tidak lain ialah manifestasi rasa semangat dalam meraih impian, khususnya pada mereka yang sedang belajar gitar. Tuh, dengerin tuh. Musisi yang full tato ini juga punya bakat menggambar. Pas umur 5 tahun, Ji-kun bikin komik berjudul Petruk dan Gareng yang kemudian diterbitkan oleh Maranatha. Prestasi lainnya, sang gitaris juga ternyata merupakan sarjana arsitek jebolan Universitas Parayangan Bandung. Nah, dari performanya, sosok Ji-kun emang seorang rocker yang misterius tapi cemerlang guys. Soal main gitar, Ji-kun menelusuri setiap harmoni dengan seksama. Layaknya seorang sahabat, ya kayak gitulah hubungan Ji-kun dengan gitarnya. Melalui gitar juga, Ji-kun menyampaikan pesan untuk pendengarnya. Dan yang nggak kalah unik, sebagai salah satu gitaris handal, selain Yngwie Malmsteen dan Paul Gilbert, Ji-kun juga menempatkan Ian Antono, Ed Sheeran, Arya Baron, dan John Paul Ivan sebagai gitaris idolanya di tanah air. Rockstar tapi nggak ngartis nih ya guys. Itulah sekilas tentang figur seorang Ji-kun, gitaris berbakat kebangsaan Indonesia yang mengabadikan namanya sebagai musisi lewat gitar Sprain dan buku Bara Dalam Bait sebagai wujud sejarah rekam jejak seorang Aji Pamungkas yang namanya ada dalam deretan gitaris-gitaris rock tanah air untuk dikenang oleh generasi musisi Indonesia di masa-masa mendatang. Salam rock and roll, sampai jumpa pada video selanjutnya. Iya, di konten berikutnya ngangkat biografi siapa ya? Oh gitu ya.